Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salasia, NPM 2019-02-078, jurusan Ekonomi Pembangunan B. Saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Paradigma Islam tentang Ilmu Ekonomi. Latar belakang pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi-bagi ke dalam beberapa mazhab. Namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasari ekonomi Islam, karena prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islami yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan sebagai bangunan ekonomi Islami didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, keadilan, nubuah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan mat hasil. Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Rumusan masalah dan tujuan. 1. Dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 2. Apa saja teori-teori ilmu ekonomi menurut paradigma Islam. Untuk mengetahui teori apa saja yang mempelajari ilmu ekonomi menurut agama Islam. 3. Ayat dan hadis relevan tentang ilmu ekonomi. Untuk mengetahui ayat dan hadis apa saja yang relevan tentang ilmu ekonomi. Dasar-dasar ekonomi Islam. A. Dasar-dasar ekonomi Islam. 1. Keadilan. 2. Khilafah. 3. Takaful. 4. Tauhid. 5. Nubuah. Prinsip ekonomi Islam. 1. Kerja. 2. Kompensasi. 3. Efisiensi. 4. Profesionalitas. 5. Kecukupan. 6. Pemerataan kesempatan. 7. Kebebasan. 8. Kerjasama. 9. Persaingan. 10. Keseimbangan. 11. Solidaritas. Teori-teori ilmu ekonomi menurut paradigma Islam. Mazhab istishaduna. Dalam mazhab ini, ekonomi dan Islam tidak dapat disatukan karena keduanya berada pada filosofi yang berbeda, di mana ekonomi anti Tuhan sementara Islam Tuhan. Dalam ekonomi konvensional dikenal permasalahan kelangkaan. Mazhab ini tidak menerima pendapat tersebut karena berpendapat bahwa sumber daya tidak ada batasnya sesuai dengan dalil yang mereka gunakan, yakni surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Mazhab mainstream yang kedua ini berbeda dengan ajaran mazhab yang pertama, di mana mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya, sementara keinginan manusia tidak ada batasnya. Sementara itu, keinginan manusia tersebut dianggap sebagai fitrah dan alamiah. Mereka berteguh pada dalil surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 5 yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-sekali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-sekali tidak kelak kamu akan mengetahui, sekali-sekali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 5. Mazhab alternatif kritis. Mazhab yang terakhir ini tidak menerima seluruh pemikiran dahulu mazhab-mazhab terdahulu. Mazhab ini lebih menekankan pada kritis terhadap kedua mazhab tersebut. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan pada pemikiran ekonomi konvensional
saja, namun juga terhadap ekonomi Islam. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi Islam muncul akibat dari tafsiran akan Al-Quran maupun hadis di mana setiap individu dapat menafsirkan dan banyak menimbulkan perbedaan pendapat atas hal tersebut. Setiap teori yang muncul harus teruji dikaji agar mendapatkan analisis yang paling sempurna sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin. Al-Quran yang relevan terhadap ilmu ekonomi. Manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memiliki amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Surah Al-Ghashiyah ayat 72. Manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian beribadatlah kepadanya, dan sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenalkan doa hambanya. Memperkenankan doa hambanya. Surah Al-Hud ayat 61. Ketika selesai menunaikan sholat, orang mukmin harus bertebaran di muka bumi untuk memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rizki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Hadis yang relevan terhadap ilmu ekonomi. Hadis tentang anjuran bekerja. Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu pun makan dari karyanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran memakan sesuatu yang halal dan baik. Hal itu jelas, haram juga jelas. Di antara keduanya adalah subhat. Tidak banyak manusia yang mengetahui barang siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjumus ke dalam subhat, maka ia diibaratkan pengembala sekitar tanah yang dilarang, yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging yang baik, maka baiklah seluruhnya, dan jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ingatlah daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang relevan terhadap ilmu. Hadis yang relevan terhadap ilmu ekonomi. Larangan untuk menjual barang cacat. Seorang muslim adalah saudara lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat kecuali setelah ia menjelaskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Larangan menimbun. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menahan makanan keperluan kaum muslimin, maka Allah akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.